Halo sahabat pecinta kopi, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana ya secangkir kopi hangat yang kamu nikmati ini tercipta? Jawabannya ada pada perjalanan panjang dan penuh ketelitian, mulai dari kebun hingga ke cangkirmu. Yuk ikut petualangan si biji hitam. Semuanya dimulai saat ceri kopi berwarna merah ranum. Para petani dengan teliti memetiknya. Setelah dipetik, ceri-ceri ini akan melalui tahap pemilaan. Ceri yang mengapung di air dibuang, karena biasanya kurang bagus. Nah, ini bagian seru. Ada 3 cara utama mengolah ceri kopi, dan masing-masing memberikan karakter rasa yang unik. Pertama, metode natural. Ceri kopi dijemur utuh di bawah sinar matahari selama 3 hingga 4 minggu. Kedua, metode washed. Ceri dikupas, lalu bijinya difermentasi dan dicuci bersih hingga tak ada lendir tersisa. Kemudian dijemur selama 1 hingga 2 minggu. Ketiga, metode honey. Kulit ceri dikupas, tapi lapisan lendir manisnya dibiarkan menempel saat dijemur. Setelah melalui proses pengolahan, biji kopi harus dikeringkan hingga kadar airnya ideal, yaitu 11–12%. Selama pengeringan, kopi harus rutin dibalik agar keringnya merata dan tidak berjamur. Setelah kering, kopi akan beristirahat sejenak dalam karung selama beberapa minggu. Ini penting untuk menstabilkan rasa dan aromanya. Setelah cukup beristirahat, kulit tanduk kopi akan dikupas menggunakan mesin khusus bernama huller. Hasilnya adalah biji kopi mentah berwarna hijau yang kita sebut green bean. Biji hijau ini kemudian dipilah lagi untuk memastikan hanya biji yang bagus. Inilah tahap paling penting. Biji kopi hijau kita akan disangrai atau roasting dengan suhu tinggi. Tingkat kematangan biji kopi pada proses pemanggangan dibedakan menjadi 3. Pertama, light roast. Tingkat kematangan ini didapatkan dari pemanggangan biji kopi pada durasi di bawah 10 menit ditandai crack pertama biji kopi. Kedua, medium roast. Melewati first crack dengan waktu pengembangan yang lebih lama, biji kopi mencapai level medium roast. Tekanan panas yang presisi menurunkan tingkat keasaman dan memunculkan aroma karamel dan rasa yang lebih seimbang. Ketiga, tingkat kematangan dark roast dicapai melalui proses pemanggangan tingkat tinggi, di mana biji kopi disangrai hingga terjadi crack sebanyak 3 hingga 4 kali. Terakhir, kopi sangrai digiling. Tingkat kehalusan gilingan ini sangat penting karena menentukan rasa kopi saat diseduh. Gilingan kasar mirip garam laut, pas untuk French press atau cold brew. Gilingan sedang seperti pasir kasar, ideal untuk pour over seperti V60. Gilingan halus mirip garam meja, khusus untuk mesin espresso atau mocha pot. Dan sangat halus, selembut tepung, untuk kopi tubruk atau kopi Turki. Nah, itu dia perjalanan proses pengolahan biji kopi. Dari sebuah ceri kecil di kebun hingga menjadi secangkir kopi nikmat yang kamu pegang. Setiap tegukan adalah hasil dari ketelitian, kesabaran, dan cinta dari banyak tangan. Jadi nikmati setiap kisah dalam secangkir kopi Anda. Sampai jumpa di petualangan dirasa berikutnya.